Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radina Ulfah, guru matematika sekaligus agen perubahan SMP Negeri 9 Banjarmasin, akan membagikan video praktik baik yang saya lakukan berkaitan dengan pengembangan komunitas belajar ramah guru di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, para guru di sekolah kami menghadapi beberapa tantangan, di antaranya masih sedikit yang memahami pelaksanaan kurikulum Merdeka dengan baik. Kemudian, akses platform Merdeka Mengajar juga masih minim, dan waktu belajar mandiri yang dirasakan kurang. Dengan didukung kepala sekolah dan seluruh dewan guru, saya yang berperan sebagai agen perubahan melaksanakan pengembangan komunitas belajar ramah guru yang diharapkan dapat menjadi solusi tantangan yang ada, serta memberikan hasil positif terhadap kemajuan pembelajaran di sekolah kami. Pengembangan komunitas belajar ramah guru di SMP Negeri 9 Banjarmasin dilaksanakan dalam 5 tahap. Pertama, tahap pembentukan dan sosialisasi. Yang kedua, tahap refleksi awal. Yang ketiga, tahap perencanaan. Yang keempat, tahap pelaksanaan. Dan yang kelima, tahap evaluasi dan refleksi. Pada tahap pembentukan dan sosialisasi ini disampaikan materi tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan manfaat komunitas belajar. Kemudian konsep dan bagaimana komunitas belajar diimplementasikan. Kemudian kami juga membuat komitmen bersama dan tata nilai dalam komunitas belajar di dalam sekolah, serta diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama komunitas belajar ramah guru di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Nanti apa yang belum bisa belum sampaikan ya, saling tolong menolong menuju menyelesaikan pilot. Bapak Ibu sudah membuat komitmen dan nilai-nilai. Komitmennya luar biasa. Anak agar semakin berkembang dan kreatif. Tahap yang kedua adalah refleksi awal. Kegiatan pada refleksi awal ini adalah anggota komunitas berdiskusi untuk mengidentifikasi dan menginventaris permasalahan pembelajaran berkaitan dengan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa SMP Negeri 9 Banjarmasin. Langkah-langkah yang diambil adalah dengan meminta guru berdiskusi dengan guru serumpun untuk menentukan permasalahan siswa berkaitan dengan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa tersebut. Kemudian, perwakilan guru menyampaikan permasalahan yang ditemukan masing-masing mata pelajaran, dan kita bersama menyimpulkan apa yang menjadi titik persoalan dari kemampuan tersebut. Kami di sini memang untuk IPA pada bagiannya adalah ada grafiknya, numerasi, dan juga ada praktikum. Pada literasi, kami mengambil hal yaitu siswa kesulitan saat memahami prosedur atau teks yang panjang. Di sini memang terkait lagi dengan kebiasaan kurangnya minat membaca pada siswa. Kemudian permasalahan yang kedua adalah pada numerasi. Siswa kesulitan saat melakukan perhitungan yang bahkan sederhana. Anak-anak kita susah memahami dalil-dalil atau dalil-dalil bukti atau sumber hukum yang ada pada file itu. Diminta misalnya mencari contoh yang dekat dengan lingkungannya itu susah. Misalnya materi perubahan sosial misalnya. Nah, kadang kan kami minta coba mencari contoh perubahan apa yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Tahap yang ketiga adalah tahap perencanaan. Kegiatan komunitas belajar dilaksanakan berkolaborasi antara agen perubahan bersama ketua kombel masing-masing mata pelajaran untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran komunitas belajar. Maka disusunlah jadwal pelaksanaan kegiatan masing-masing komunitas belajar per mata pelajaran, dan disepakati kegiatan kombel dilaksanakan setiap pekan selama 1 jam. Pada tahap pelaksanaan, pembelajaran dirancang melalui kegiatan belajar bersama dengan format belajar sebagai berikut. Pertama, sebelum belajar, yaitu fasilitator memberikan pengarahan, kegiatan pemanasan, dan pertanyaan pemantik. Kemudian selama belajar, yaitu anggota komunitas melakukan kegiatan menonton video yang telah ditentukan pada topik yang ada di platform Merdeka Mengajar.
Yang ketiga, setelah belajar, anggota komunitas melakukan refleksi dan penguatan terhadap video yang telah disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu hari ini bisa berhadir pada kegiatan pembel kita. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan strategi belajar berkelompok. Jadi nanti ibu-ibu akan dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, yang setiap kelompok berkewajiban menyelesaikan satu modul dalam topik yang sudah ditentukan, yaitu topik numerasi meningkatkan kompetensi siswa yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kelompok 1 itu memahami numerasi, kelompok 2 penerapan numerasi di kehidupan sehari-hari, kelompok 3 numerasi dalam pembelajaran, kelompok 4 kompetensi numerasi dalam rapor pendidikan, kelompok 5 aktivitas numerasi yang menyenangkan dan inspiratif. Itu dulu. Pada persepsi awal tadi, sebelum kami nonton video mengenai numerasi, hasil pengamatan itu adalah kegiatan penguatan numerasi itu hanya diharapkan pada soal individu saja. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan modul penerapan numerasi di kehidupan sehari-hari. Ketika kami sudah menonton video ini, persepsi kami menjadi ternyata kemampuan numerasi itu terkait juga membantu kita pada kebutuhan personal maupun pekerjaan gitu. Nah, kemudian kemampuan numerasi yang baik gitu membantu untuk dapat mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan. Juga numerasi tidak hanya terkait dengan kemampuan menghitung dan mengolah angka saja, tapi berhubungan juga dengan kemampuan untuk memahami, ya, menggunakan dan melekatkan makna pada angka-angka yang ditemui. Kenyataannya, peserta didik itu seringkali tidak dapat menerapkan pengetahuan matematika di bidang lain secara langsung. Nah, hal ini menunjukkan adanya suatu kebutuhan bahwa semua peserta didik itu perlu kita memfasilitasi proses tersebut. Tampak bahwa numerasi ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mata pelajaran selain matematika. Pada tahap evaluasi dan refleksi ini, aktivitas yang dilakukan adalah bersama-sama anggota komunitas mengevaluasi jalannya kegiatan komunitas belajar, menganalisa tantangan dan hambatan yang ada serta solusinya, kemudian merancang kembali agar komunitas belajar dapat dijalankan selanjutnya. Salah satu indikator keberhasilan pengembangan kurikulum belajar ramah guru ini adalah terciptanya kesadaran secara mandiri dari anggota komunitas untuk terus belajar dengan memanfaatkan berbagai sarana yang ada, utamanya platform Merdeka Mengajar. Selain itu, perubahan paradigma mengajar juga hendaknya dapat terimplementasi dalam aktivitas belajar mengajar secara nyata di kelas, yaitu pembelajaran yang berfokus kepada siswa. Pengembangan komunitas belajar ramah guru ini akan terus dilaksanakan dan tentunya dengan terus berupaya mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelaksanaannya.
berharap dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaannya, baik oleh anggota komunitas, kepala sekolah, dan pengambil kebijakan yang lebih tinggi. Semoga apa yang dilakukan ini, meskipun kecil, akan memberikan dampak yang baik bagi perbaikan pembelajaran di negeri ini. Saya Radina Ulpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.